Pemirsa, kuasa hukum Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Ya, sementara itu Mensesnek Prasetyo Hadi meminta Hotman tidak membawa nama Presiden di kasus Febri. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansyah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa ya, saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari kepala negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kebakaran melanda sebuah pabrik dan gudang penyimpanan di Jalan Raya Bayur, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Senin sore. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 14 unit damkar dan 60 personel untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, namun petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Anyus melaporkan. Sebuah rumah mewah di Kota Medan, Sumatera Utara meledak dan terobos saat dievakuasi. 3 orang tertimbun bangunan. Amerika Serikat menyerang Iran 9 malam berturut-turut menyusul tewasnya tentara Amerika Serikat di Irak. Selamat pagi, welcome back to our newsroom pagi. Selamat pagi, Toh. Gimana kabarnya, Senang Yasmin? banget Kelihatannya nih mentang-mentang jagoannya menang di Piala Dunia ini. Menang, La Furia Roja menang akhirnya. Ya, akhirnya kan seperti yang sudah saya bilang ya, es untuk Spanyol dan terbukti. Solid banget mereka ya, menang. ya. Betul, berarti sekarang udah nggak ada ala-ala lagi ya, alasan-alasan Udah nggak bagi ada. para pekerja kantoran untuk telat ke kantor. Ke kantor, izin sakit, ngantuk, udah nggak ada lagi tuh alasan lagi karena sudah selesai Piala Sudah Dunia, selesai. harus semangat kerja lagi. Ya, dan udah nggak ada lagi ya kotak-kotakan antara pendukung ya, pendukung para negara-negara yang berlaga di. Walaupun mungkin di terakhir ini ya, game terakhir itu ada perselisihan yang nggak terima dengan kekalahannya ya. Mungkin ini harus lebih lebih legowo Benar. dan juga lebih sportif lagi. Setuju sekali. Menerima kekalahan karena semuanya juga sudah berjuang semaksimal mungkin. Benar sekali. Baik, kita sahabat dukung bisa di rumah, gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Dan Anda hari ini
Kita senang sekali ya pagi hari ini seperti biasa dengan saya Togi Snaga. Dan saya Senatania, pemirsa menemani Anda pada pagi hari ini. Yes. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan juga eksklusif. Sebagai pembukaan Newsroom pagi kali ini, kami memiliki informasi terkait dengan lahan seluas 2 hektar yang tidak jauh dari pemukiman warga di Sukabumi, Jawa Barat terbakar. Ya, api diduga berasal dari aktivitas pembakaran warga untuk membuka lahan. Kobaran api dengan cepat membakar lahan seluas 2 hektar di Kampung Babakan, Desa Munjul, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya rumput yang mengering membuat api kian membesar hingga mendekati permukiman warga dan proyek jalan tol Bocimi. Petugas gabungan dari BPBD dan pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran untuk pembukaan lahan. Lakukan pemadaman oleh rekan kita unit damkar. Warga diimbau waspada dan tidak melakukan tindakan yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah rumah mewah di komplek perumahan elit Jalan Mustang, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara mendadak roboh saat direnovasi. Sebelum bangunan ambruk, pekerja mengaku mendengar suara ledakan keras dari dalam rumah. Petugas kepolisian membentangkan garis polisi di lokasi rumah mewah yang roboh di Jalan Mustang, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelum bangunan ambruk, warga mengaku mendengar suara ledakan keras dari dalam rumah. Saat kejadian, bangunan berlantai 2 itu sedang direnovasi. Pemilik rumah tidak berada di lokasi, namun sejumlah pekerja tengah bekerja saat bangunan mendadak roboh. Akibat insiden ini, bangunan rusak parah dan sejumlah fasilitas serta kendaraan di sekitar lokasi ikut terdampak. Beberapa pekerja berhasil menyelamatkan diri, namun sebagian dilaporkan terperangkap di dalam bangunan. Kecampaknya enggak bang, saya begitu langsung ada suara itu langsung lari kami 6 orang. Tapi abang tuh kena luka itu bang? Iya, itu serpian kaca dari sana tembak kemarin. Nembak gabung ya? Bang, ada yang meninggal atau gimana bang? Pastinya di dalam itu ada sekitar 4 orang pembantu. Masih di dalam. Sampai saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti robohnya rumah. Lokasi kejadian juga masih dipasangi garis polisi untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di Newsroom Pagi. Pemirsa, unjuk rasa di gedung Kejaksaan Agung berlangsung ricuh. Masa tuntut Kejaksaan Agung segera tangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pemirsa, kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa berbagai elemen mahasiswa di depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Masa beberapa kali berusaha merengsek ke gerbang gedung Bundar Kejagung, namun dihalau oleh petugas. Selain mencoba merangsek masuk, masa juga membakar spanduk di pagar gedung Kejagung. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Dalam aksinya, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan juga memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Masa juga menuntut pihak Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Sebelumnya, Forum Pemret menyesalkan sikap dan juga cara pengacara Hotman Paris dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Seorang kebanggaan dari ini, lihat enggak foto ini, kebanggaan dari presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transfer prasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Ya. Itu dari institusi awal. Apa? Yang keliruan itu berarti berasalnya dari institusi awal. Iya, betul. Oh,
kok. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah, titik ya. Ya udah deh, jawaban sendiri lah, jangan coba-coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya, ya kan? Sudah mulai. Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada 17 Juli lalu. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Forum Pemret Retno Pinasti menyatakan pilihan kata dan cara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan tidak profesional dan merendahkan profesi wartawan yang sedang bekerja. Retno mengingatkan bertanya merupakan cara wartawan mengonfirmasi dan menggali keterangan narasumber. Hal itu sebagai bagian proses kerja jurnalistik dan disiplin verifikasi yang profesional dan dilindungi undang-undang. Saya Hotman Paris. Sementara pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Kuasa hukum Febri Adriansyah ini menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya kepada seorang jurnalis saat konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan, yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Nggak tanya kakekmu lah. Ya udah deh, udah gue nggak tahu. Ya lu udah deh, saya nggak tahu agenda itu. Jangan tanya itu. Udah deh, shut up. Nggak. Saya nggak tahu. Hotman menegaskan tindakannya tidak dapat dibenarkan. Hotman juga kembali meminta maaf atas ucapannya kepada wartawan yang bersangkutan dan organisasi wartawan atas insiden yang terjadi saat konferensi pers tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Sementara itu pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo akan segera terbitkan Kepres terkait pengangkatan Kuntadi sebagai Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah sebagai Jampitsus. Ya, pemerintah targetkan proses administrasi rampung pekan ini. Mas, terkait Pak Kuntadi yang akan menjadi Jampitsus itu sudah insya Allah minggu ini akan kita selesaikan. Ya, sebelumnya Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah ya. Ya, Mensesnek mengungkapkan bahwa sosok calon Jampitsus adalah Kuntadi yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Usai Jampitsusnya jadi tersangka kasus mega korupsi, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Hal itu dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, di mana surat tersebut telah diserahkan Jaksa Agung pada hari Selasa kemarin. Mensesnek juga mengungkapkan bahwa sosok pengganti Febri Adriansyah sebagai Jampitsus adalah Kuntadi. Per kemarin hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya.
Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior di Korps Adiaksa, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada Januari 1970. Sejumlah posisi strategis pernah diemban Kuntadi. Tahun 2018, Kuntadi pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahun 2022, ia dipercaya sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Tahun 2024, Kuntadi dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan kemudian dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tahun 2025, Presiden Prabowo menunjuk Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Mensesnek juga menambahkan mekanisme tim penilaian akhir mengenai usulan Jampitsus baru bisa dirampungkan pekan ini. Pemerintah akan memprioritaskan proses penilaian itu sehingga bisa segera diumumkan ke masyarakat melalui keputusan Presiden. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih KPK. Ya, Lalu Ahmad Zaini ini diduga terlibat kasus suap proses tender pengadaan barang dan jasa di Lombok Barat. Lalu Ahmad Zaini ini tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan topi dan masker, lalu tampak dikawal ketat sejumlah penyidik KPK. Lalu memilih bungkam dan langsung memasuki gedung KPK tanpa memberikan pernyataan apapun. Selain Bupati Lombok Barat, total ada 19 orang yang diamankan oleh KPK dalam OTT di Lombok Barat. KPK juga menyita sejumlah dokumen serta uang tunai ratusan juta rupiah. Registrasi dulu. Ya, sebelumnya KPK segel ruangan Bupati Kabupaten Lombok Barat dan pengadaan barang dan jasa dan dinas PUPR PKP Lombok Barat. Ya, penyegelan ruang kerja Bupati diduga berkaitan dengan proses tender, pengadaan barang dan jasa hingga sejumlah proyek di Lombok Barat. Tim anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel sejumlah ruangan di Pemkab Lombok Barat. KPK segel beberapa ruangan, diantaranya ruang kerja Bupati, Dinas PUPR PKP, dan pengadaan barang jasa Lombok Barat. PJ Sekda Lombok Barat menegaskan jika dirinya tidak mengetahui pasti terkait penyegelan tersebut, namun masih sempat bertemu dengan Bupati saat nobar final Piala Dunia. Kan enggak kita ada tahunya bahwa sampai di kantor ada ruangan yang disegel gitu. Karena sampai saat ini kan belum ada rilis resmi itu persoalan. Nah ini belum kita tahu, dari tadi kami di kantor dan belum ada informasi secara resmi ke kami. Sejak tadi pagi Pak Bupati tidak ada di kantor? Kalau di kantor nggak ada, tapi sempat nonton bola bareng sampai subuh. Kendati dilakukan penyegelan oleh KPK, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat masih terpantau normal. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI bahas RUU perampasan aset bersama dengan peneliti dan akademisi. Ya, ada 3 isu krusial yang ditampung Komisi 3 sebagai masukan untuk RUU perampasan aset. Anggota Komisi 3 yang saya hormati Pak Septa Chandra. Jadi sudah beberapa narasumber datang. Ya, 3 isu penting yang menjadi pembahasan dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yakni nomenklatur RUU, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, hingga mekanisme pengelolaan aset hasil rampasan negara. Istilah perampasan aset juga dipertanyakan hingga diusulkan diganti menjadi pemulihan aset. Salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Rikwanto, mengusulkan agar Badan Pengelola Aset dalam rancangan RUU perampasan aset tidak di bawah Kejaksaan Agung. Itu jawaban secara tertulis saja Pak, langsung. Saya tertarik masalah perlunya Badan Pengelolaan Aset bukan lagi di Kejaksaan, yang diserap oleh negara sedikit sekali. Saya setuju untuk hal tersebut,
ya nanti mekanismenya seperti apa, orang-orang seperti apa, supaya nilai-nilai aset itu tetap bisa stabil dan bisa berjalan sesuai dengan rencana dari undang-undang, yaitu menghasilkan keuangan bagi. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Amerika Serikat menyerang Iran 9 malam berturut-turut. Ya, serangan ini menyusul tewasnya tentara Amerika Serikat di Irak. Komisi Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan gelombang serangan terhadap aset militer Iran pada hari Minggu. Serangan rudal dan jet tempur Amerika Serikat menargetkan pertahanan udara, pengawasan pantai, maritim, serta peluncuran rudal dan drone Iran. Washington telah melakukan serangan berulang kali di wilayah Iran pekan ini, serta memberlakukan kembali blokade laut yang menargetkan kapal-kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan Iran. Tehran menanggapi dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap pangkalan Amerika Serikat di seluruh wilayah Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan 2 kapal tanker minyak meledak di Selat Hormuz Minggu malam. Ya, sirene meraung di kota Amman saat angkatan bersenjata Yordania mencegat serangan rudal Iran. Pemirsa, angkatan bersenjata Yordania berusaha mencegat 3 rudal balistik Iran. Sementara rudal keempat Iran jatuh di daerah terpencil. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Amman mengklaim bahwa pihak berwenang mengevakuasi bandara dan juga pelabuhan internasional Aqaba. Mereka menyarankan warga Amerika untuk menghindari perjalanan ke kedua lokasi tersebut. Presiden Amerika mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya tentara Amerika atas serangan Iran beberapa waktu lalu. Ya, namun serangan yang dilakukan Iran tak hanya di pangkalan militer Amerika Serikat di negara Teluk, tetapi juga di Selat Hormuz, di mana terdapat 2 kapal tanker juga meledak akibat serangan Iran. Badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably 3. It's probably 3 as opposed to... Ya, di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel memamerkan tahanan yang merupakan warga Palestina terikat tak berdaya. Tahanan pasukan Israel, di mana sebagian besar adalah warga sipil Palestina terikat dan tidak berdaya di sebuah ruangan. Kedua tangan dan kaki tahanan diikat bak penjahat yang melakukan kriminalitas tingkat tinggi. Kekejian perlakuan tentara Israel sedikitnya terlihat dari video yang diunggah pihak Israel saat Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz menunjukkan tahanannya. Skuad La Furia Roja tiba di Madrid, Spanyol pada pukul 14:30 waktu setempat. Sesampainya di tanah air, kapten timnas Spanyol dan pemain terbaik Piala Dunia 2026, Rodri, langsung memamerkan trofi juara dunia yang dibawa dari New York, Amerika Serikat. Para pemain dijadwalkan bertemu Raja Felipe ke-6 dan keluarga kerajaan di Istana Zarzuela sebelum menuju Istana Moncloa untuk serangkaian upacara kenegaraan dan ditutup dengan parade juara. Spanyol sendiri menutup turnamen dengan catatan tak terkalahkan sejak fase grup dan meraih gelar kedua sepanjang sejarah dengan mengalahkan sang juara bertahan Argentina. Ya, bisa Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 ini setelah mengalahkan Argentina 1-0 di babak perpanjangan waktu. Ya, momen luar biasa ini langsung disambut dengan pesta meriah oleh ribuan pendukung di ibu kota Madrid.
Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina di final, dan momen luar biasa ini langsung disambut oleh ribuan pendukung di ibu kota Madrid. Kemenangan ini membuat jalanan ibu kota Spanyol menjadi lautan manusia. Para penggemar bersuka cita menyambut hasil manis ini dengan euforia serta nyala suar merah membara. Mereka mengibarkan bendera Spanyol, menyanyikan lagu dukungan, serta meneriakan yel-yel untuk merayakan gelar dunia kedua dalam sejarah sepak bola Spanyol setelah terakhir kali juara Piala Dunia pada 2010 lalu. Perayaan diperkirakan akan berlangsung di berbagai wilayah lain di Spanyol hingga beberapa hari ke depan. Ya, sementara itu suasana berbeda terlihat di Buenos Aires, Argentina, usai timnas Argentina ditaklukkan Spanyol dan gagal menjadi juara Piala Dunia 2026. Kericuan sempat terjadi hingga aparat keamanan harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di iNewsroom pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saksikan terus iNewsroom pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Ya, selanjutnya Anda akan menyaksikan lapor polisi bersama rekan kami Kevin Pakan. Saya Togi Sinaga. Dan saya Asma Tania. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Kericuhan di Buenos Aires, Argentina pecah setelah timnas Argentina kalah 1-0 dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Massa pendukung yang kecewa merusak fasilitas dan melempari polisi di kawasan ikonik Obelisco. Untuk membubarkan massa, aparat setempat terpaksa menggunakan gas air mata dan meriam air. Kerusuhan ini terjadi setelah Spanyol mencetak gol pada perpanjangan waktu dan menggagalkan ambisi Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia. Sementara itu, ribuan supporter yang memadati fan zone di Buenos Aires larut dalam kesedihan setelah tim Tengo kalah dari Spanyol di final Piala Dunia. Meski kecewa, para pendukung tetap memberikan apresiasi kepada La Albiceleste. Orgullosa igual, más vale que estoy orgullosa. ¿Qué más queremos? Un resultado no define lo que somos. Un resultado no nos define. Argentina jugó todo el mundial con corazón, con huevo. Somos campeones de América 2 veces. Somos campeones del mundial y llegamos a la final del mundial 2026. ¡Aguante Argentina, carajo! ¡Aguante la selección! Gracias, gracias. Para pendukung juga memberikan penghormatan kepada skuad Argentina yang sudah berjuang, termasuk sang legenda Lionel Messi yang diperkirakan menjalani penampilan terakhirnya